mulai dari himpunan. Kalau ada 2 himpunan itu kita buat gabungannya atau unionnya dan digambar dalam diagram Venn. Kemarin kita kan melihat ada gambar ini ya yang di halaman 14. Kalau yang ada irisan berarti seperti ini, lingkarannya itu dia berpotongan. Kemudian kalau tidak ada irisan, 2 lingkarannya itu terpisah. Analogi dari sini, nanti ketika kita mencari peluang dari, kita mencari peluang dari kejadian, 2 buah kejadian, yang itu merupakan digabung dengan kata atau, nanti kan berarti menjadi gabungan ya. Ketika 2 kejadian itu dia punya irisan, maka nanti dikatakan dia kejadian tidak saling lepas. Sedangkan yang 2 kejadian itu tidak punya irisan, dikatakan dia kejadian saling lepas atau saling asing. Kita bahas yang halaman 15. Saya baru kemarin baru ingat karena ada yang mengingatkan. Di kartu ini, di kartu bridge ini, ternyata kalau orang Sunda atau entah Sunda atau spesifik di Bandung, kartu yang ini teh namanya Padung ya? Iya, Bu. Oh iya, Padung. Jadi kalau misalnya kamu menyebutnya ini Padung, kalau nanti di soal bilangnya skop, kamu ngeh nggak kalau skop itu Padung? Saya mah ngeh, Bu. Oh nggak, ya. Terus, kamu ngeh nggak sih kalau saya nggak ada gambar seperti ini, dia bilang kartu wajik. Wajik teh tempe, Bu. Tuh kan. Nah, saya tuh baru ngerti kalau kalian itu, ini sebutan dari orang Sunda ya? Atau dari orang Bandung ya? Kayaknya iya, Bu. Saya diajarin sama mama papa saya mah gitu, Bu. Nah, jadi kalau diajarinnya istilahnya apa? Tadi apa? Padung, tempe, terus Hati sama keriting. hati sama keriting. Oh ya. Kalau saya kan orang Jawa ya. Apa ya? Kalau saya yang skop itu ada istilah Jawanya. Saya lupa apa. Tebo atau apa ya? Saya lupa. Kemudian, nah kalau wajik ini orang Jawa pasti tahu. Kalau kartu wajik itu tahu. Kemudian kok keriting ya tahu. Terus kalau yang hati ini, kalau orang Jawa sebutnya lumbu. Ya, jadi ternyata istilah untuk kartu ini agak berbeda satu daerah dengan yang lain. Cuman ya semoga langsung ya. Kayak misalnya wajib teh apa? Oh yang belum ada yang tersebut, yang kartu yang jenis ini nih. Oh mungkin ini yang disebut sebagai wajib. Ya, jadi saya sebut padung atau sekop nih. Ini aja lah ya. Nih. Terus ini ada yang bilang wajib. Ada yang bilang tempe. Tapi kemarin ada yang bilang tahu loh. Yang bilang keriting. Sama ya kalau ini ya. Keriting. Ini hati. Oke. Kartu bridge itu ada 52. Joker tidak diikutkan. Dari 52 kartu ada 4 jenis yang tadi saya sebutkan. Masing-masing jenis itu ada yang bernomor 2 sampai 10. Kemudian ada Jack, ada Queen, ada King, sama ada As. Nah, kemudian jika diambil satu kartu
Ini diambil satu kartu. Dari satu set kartu bridge, berapakah peluang kejadian yang terambil? Kemarin ini saya sudah kasih tanda. Yang bagian ini terambil satu kartu berwarna hitam, saya sebut sebagai kejadian A. Kemudian terambil satu kartu K, jadi kejadian B. Dua kejadian dihubungkan dengan kata hubung atau simbolnya seperti ini, maka ini adalah peluang kejadian majemuk. Ini saya hapus dulu. Nah, karena ini kejadian majemuk yang dihubungkan dengan tanda atau, artinya di soal ini diminta mencari peluang kejadian A atau B. Sama dengan berapa? Tadi kan di sini udah ada rumusnya ya. Peluang kejadian A atau B itu peluangnya kejadian A tambah peluang kejadian B dikurangi peluang kejadian A irisan B. Saja. NS-nya berapa? NS-nya berapa, Adril Brian Purnama? Adril? 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 Hilang. Aldi, berapa Aldi? 52, Bu. 52, betul. Boleh nggak 52 ini saya pahami sebagai 52C1, Aldi? Boleh nggak? Boleh, Bu. Boleh, karena di Sama sini aja. iya sama aja. Karena 52 kartu diambil satu, berarti tersedia 52 diambil satu, gitu ya. Jadi tapi boleh aja kalau diambil satu ya udah segini 52 itu. Itu. Oke, berikutnya Feby, berapakah banyak kejadian A? Feby. Feby nggak ada. Ada, Bu. Oh, ada. Berapa, Feby? Berapa, Feby? Berapa? 26 nggak, Bu? 26. Kenapa 26? Bisa dijelaskan kenapa? Karena cuman itemnya itu 13 kop warna hitam. 13 kop warna hitam sama itu kan itemnya doang. Terus hitungnya ada 13 sama 13. Iya, betul. NA-nya 13. NB-nya berapa, Stella? Stella. Iya, Stella nggak ada ya? Ada, Bu. Oh ya, berapa Stella NB-nya? 4. 4, betul. Adakah kejadian A irisan B? Anselius? Patrick? Ada, Bu. Ada nggak? Ada, Bu. Ada. Berapa kejadian itu, Patrick? Kalau NA-nya cuma 13, maka irisannya 1. 1. Tunggu. Ini tadi 26 ya? Sorry.
Ini tadi, kok saya nulisnya 13 sih? Padahal si Febri udah bilang 26 ya tadi. Kalau begini, Patrick? Kalau misalnya kejadian NA-nya itu 26, maka irisannya ada 2, Bu. Ada 2. Betul ya. Kejadian A dan B itu artinya kejadian di mana ketika saya mengambil sebuah kartu, atau kejadian itu saya mengambil sebuah kartu itu bisa disebut sebagai kejadian A yang terambil warna hitam, bisa juga disebut itu kejadian terambil kartu king. Nah, 2 ini pasti kartu yang dimaksud adalah sekop king dan keriting king. Gitu. Jadi ini ada irisan. Maka di halaman sebelumnya tadi, ketika kejadian itu punya irisan, ini disebut kejadian tidak saling lepas. Nah, sekarang kita bisa mencari nih peluang A gabungan B. Coba, Ardela. Ya, Bu. Jadi apa nih peluang A gabungan B? Peluang A gabungan B berarti bentar, Bu. Kan di sini udah kelihatan tuh. 4 tambah 26. 2, Bu. Tambah 26 kurang 2. Kurang 2. Udah, Iya, Bu. ini aja. Sama dengan 28, Bu. Sama Udah. dengan 28. Udah? Kayaknya udah, Bu, kayaknya. Oke. Ardela dan teman-teman, lihat di sebelah kiri. Saya sudah pakai tanda P. Artinya kan peluang. Oh, iya, Bu. Per Nah. 52. Ini per 52 ya. Iya, Ini. jadi 28 per 52. Jadi Iya. 7 per 13. 7 per 13, betul. Jadi kenapa 4 tambah 26 kurangi 2? Ini 4 per 52. Ini kan dari peluangnya si B ya. Iya, Ini Bu. 26 per 52 dari peluangnya A. Dikurangi ini dari peluangnya A irisan B. Gitu ya. Hati-hati ya, Adela ya. Iya, Bu. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Bisa. Lanjut. Kalau yang tadi kejadiannya itu tidak saling lepas karena ada irisan, sekarang yang kita bahas yang saling lepas. Tentu saja ini yang tidak punya irisan. Atau di sini dibilang jika irisan keduanya adalah himpunan kosong. Maka peluang A gabungan B cukup dengan menjumlahkan peluang si A-nya berapa, si B-nya berapa, tanpa harus ada pengurangan. Ya, kalau misalnya mau pakai rumus yang sebelumnya ini juga nggak apa-apa sih. Toh, dikurangi 0, nanti nilainya sama aja. Gitu. Oke, sekarang kita lihat contoh soalnya di sini. Ini ada soal pertanyaannya diminta menyelidiki apakah kejadian A dan B itu saling asing atau saling lepas. Ya, kita tinggal cari, ini ada nggak irisannya, gitu kan? Ada nggak? Cara menyelidikinya begitu aja. Oke, yuk kita lihat. Dalam sebuah kantong terdapat 10 kartu. Masing-masing Bu, tadi nge-lag, Bu. Iya, nge-lag ya, jaringan saya putus lagi. Tiba-tiba diem. Iya, jaringan saya putus, makanya tadi saya mau nulis, kenapa ini nggak gerak, saya baru nyadar. Tadi saya sudah manggil Sheila belum ya?
Belum Bu, baru Oh, belum. baru masuk terus tiba-tiba putus aja Bu. Oh, iya. Halaman 16 ya sekarang ya. Oke. Saya ulang lagi di halaman 16. Di halaman 16 ini ada soal diminta menyelidiki apakah kejadian A dan B itu saling asing. Saling asing itu sama aja dengan saling lepas. Untuk menyelidiki, maka kita perlu mencari ada tidak ya irisannya. Gitu. Kalau dari kalimat pertama, dalam sebuah kantong terdapat 10 kartu, masing-masing diberi nomor 1, 2, sampai 10. Sebuah kartu diambil dari dalam kantong secara acak. Nah, menurut Sheila, NS-nya berapa, Sheila? Sheila. Gak ada ya, Sheila ya? Ada Bu, ada Bu. Oh, ada. Sinyal saya agak jelek Bu, bentar. Oh, ya. Alfonsus, Samuel. Ya Bu. Berapa NS-nya? NS-nya teh 10 bukan Bu? 10 bukan Bu? Betul, 10. Iya. Oke, masih Samuel. Kali Ya, Bu. berikutnya, misalkan A adalah kejadian bahwa yang terambil kartu bernomor genap. Berarti NA-nya berapa, Samuel? Genap teh, bentar Bu hitung dulu. 5 bukan Bu? 5. Masih Samuel. Kejadian B adalah kejadian terambil kartu bernomor prima ganjil. Berapa banyak kejadian B? Prima ganjil ya Bu ya? Bentar Bu. 5 bukan Bu? 5 itu berapa aja? Kalau tadi kan yang bernomor genap kan 2, 4, 6, 8, 10. Nah, kalau yang prima ganjil itu berapa aja? 1, 3, 5. Udah? Oh iya ya 3 Bu. 7 bukan Bu? 7 itu banyaknya atau kejadiannya? Ini 7, gini maksudmu? Iya Bu. Berarti NB-nya 4. Iya kayaknya Bu. Sekarang, masih ingatkah kamu bilangan prima itu apa? Bilangan yang hanya mempunyai 2 faktor. Faktornya itu 2. Tidak kurang, tidak lebih. Sekarang, 1. 1 itu punya berapa faktor? Oh iya Bu. 1 punya 1 bisa banyak Bu. Faktor itu apa sih? 1 bisa dibagi dengan bilangan berapa aja? Bilangan itu sendiri dan bilangan lainnya Bu. Ya. Jadi bilangan yang apa? Peluang kejadian terambilnya ganjil sama prima tuh 3 Bu, bukan 4 Bu. Oh ya. Ya, berarti ini satu ini tidak merupakan bilangan prima karena 1 itu ya hanya punya 1 faktor. Iya Bu. Ya. Kalau 3 prima karena dia punya 2 faktor. Apa faktornya? 1 dan 3. Iya. Iya. Berarti ini bukan 4 tapi jadi 3. Oke. Salah. Nah, sekarang kita selidiki apakah ada A irisan B. Rafael Davin. Hai. Hai Bu. Hai. Ada nggak irisannya ya, Rafael ya? Irisan ada. Ada berapa banyak kejadiannya? Ada 2. Ada 2. 2 itu kejadiannya apa aja?
Soalnya kan yang di sini kan kalau yang di sini kan kalau dikurangi seisinya kan ada 2. Dikurangi selisihnya ada 2. Ya yang buat yang A sama B. Oh, 5 kurangi 3 gitu. Ya, Jadinya 2. Oke. Rafael Davin dan yang lain, yang namanya irisan tadi apa? Irisan itu adalah kejadian yang ini bisa sebut sebagai kejadian A. Ini juga bisa disebut sebagai kejadian B. Gitu kan? Nah, berarti bukan 2, bukan plus 5 kurangi 3, Rafael. Tapi kan tadi kita lihat aja dari sini. Ini ada nggak yang sama? Kayak kita di himpunan itu loh. Kalau kita sudah mendaftar anggotanya, irisannya mana? Irisan itu yang anggotanya sama. Iya, tidak ada di sini. Kan nggak ada satu kartu bernomor, saya bisa bilang itu genap, sekaligus ganjil. Kan nggak bisa, nggak ada irisannya. Ya, karena di sini tidak ada irisannya, maka ini adalah peluang kejadian saling lepas. Nah, kalau nggak ada, ketika kita mau menghitung peluang A gabungan B, tinggal peluang A ditambah sama peluang B aja. Peluang A-nya 5. Anggota ruang sampelnya 10. B-nya 3, ini 10, jadinya 8/10. Udah, begini saja. Boleh disederhanakan menjadi 4/5. Iya. Rafael, ngerti ya maksud saya ya, yang tadi kamu Ngerti. bilang itu iya. Oke, berikutnya sekarang. Kejadian saling bebas. Kejadian A dan B dikatakan 2 kejadian saling bebas jika kejadian A tidak dipengaruhi oleh kejadian B, atau sebaliknya, kejadian B tidak dipengaruhi oleh kejadian A. Jadi di sini ada 2 kejadian. Cuman kejadian A itu terjadinya kejadian A nggak ada pengaruhnya sama kejadian B. A tidak dipengaruhi B, B tidak dipengaruhi oleh A. Tidak saling pengaruhi. Ya. Gitu. Misalkan saya mau makan nggak dipengaruhi tuh sekarang cerah atau mendung atau hujan gitu, nggak dipengaruhi sama cuaca. Yang mempengaruhi saya makan atau enggak ya saya lapar atau enggak. Gitu. Jadi kejadian saya makan, kejadian cuaca, kejadian hari ini hujan, nggak pengaruh buat saya, misalkan seperti itu. Mau hujan mau nggak pengaruh. Oh itu ada sebuahnya tuh makan, kalau makan dikasih hujan aja deh, nggak gitu ya. Itu hanya contoh yang misalnya aja, hanya contoh aja. Intinya, 2 kejadian itu tidak saling mempengaruhi. Nah, kejadian saling bebas ini, ketika nanti di soal, cirinya dia itu ada kata dan sebagai penghubungnya. Atau dengan simbol irisan. Gimana nyari peluangnya? Sebetulnya tanpa menggunakan rumus ini pun bisa. Asal kalau kamu mau mencari peluang A irisan B, ya kamu cari aja banyaknya kejadian A irisan B itu ada berapa kejadian. Dibagi sama ruang sampelnya, itu sebetulnya udah beres. Ya, cuman karena di sini kita mau lebih lebih konsepnya lebih dalam lagi, maka ini dibahas. Jadi sekali lagi, kalau kamu mencari peluang A dan B, boleh hanya dengan mencari banyak kejadian A dan B-nya itu berapa, dibagi dengan ruang sampelnya. Tapi sekarang saya akan membahas dengan cara yang berbeda. Caranya begini. Peluang A dan B bisa dicari dengan cara peluang A-nya dikali dengan peluang B.
Gitu. Sebagai contoh gini, yang paling mudah aja sebelum ke soal yang itu. Balik lagi ke sini ya. Nah, nih, ini saya hapus dulu. Saya punya kejadian A. Kejadian A itu adalah kejadian di mana muncul mata dadu pertama. Mata dadu pertama itu ganjil. Berarti di sini NA-nya berapa? Mata dadu pertama ganjil. Berarti ada berapa nih? Kita lihat dari tabel ini. Boleh, ini hanya membantu aja. Mata dadu pertama ganjil, kan berarti yang kejadian ini ke samping, kan 11, 12, 13, 14, 15, 16 gitu ya. Kemudian yang ini ke sana, 31, 32 dan seterusnya, dan 51, 52 dan seterusnya. Berarti ini ada sebanyak 18 kejadian. Kemudian saya punya kejadian B. Kejadian B itu adalah kejadian di mana jumlah mata dadunya sebentar. Jumlah mata dadunya itu adalah berapa nih misalnya ya? 3. Ini kebaca nggak tulisan saya? Terlalu mepet, Bu. Tadi nge-lag, Bu. Iya, putus lagi. Iya. Padahal ini saya di sekolah loh ini. Nanti saya bilang Pak Aloy deh. Oke, saya bahas yang ini dulu ya, yang halaman 17, yang tadi nanti aja di halaman selanjutnya. Oke, Bu. Oke ya. Nih, ada dua kotak, ini bukan kotak. Bukan kota, tapi kotak. Yang masing-masing memuat bola berwarna merah dan putih. Ini ada 2 kotak. Kotak pertama, ini kotak kedua. Kotak 1 memuat 5 merah, 4 putih. Serta kotak kedua memuat 6 merah dan 3 putih. Jika masing-masing kotak diambil 2 bola sekaligus, ini diambil 2, ini diambil 2. Tentukan peluang terambilnya 1 merah dan 1 putih pada kotak pertama, saya sebut ini sebagai kejadian A. Terambil 2 merah pada kotak kedua, saya sebut ini sebagai kejadian B. Dihubungkan dengan kata dan, berarti ini. Berarti mintanya peluang A dan B. Itu ya, peluang A dan B. Nah, ini, peluang A dan B, berarti saya pakai rumus ini dong. Ya, tunggu dulu. Ini boleh dipakai kalau 2 kejadian ini saling bebas. Kalau tidak saling bebas, maka
ini tidak akan sama nilainya. Nah, sekarang kita lihat, apakah ini itu kejadian yang saling bebas? Menurutnya Christopher. Ya, Bu. Menurut Christopher, kejadian ini, dua kejadian ini saling bebas atau enggak? Saling mempengaruhi atau enggak? Iya, Bu. Iya. Kita di tempat yang berbeda nggak apa-apa ya. Misalkan kan kotak 1 sama kotak 2 kan kita punya kotak beda nih, Christopher ya. Saya punya kotak 1 nih, saya isinya 5 merah, 4 putih. Saya ngambil 2. Kamu di sana di rumahmu punya kotak, isinya 6 merah, 3 putih. Kamu ngambil 2. Yang saya ambil itu ini nggak? Kira-kira berpengaruh sama yang kamu ambil nanti? Enggak. Enggak. Iya. Iya. Pengaruhnya di mana? Di bagian mana tuh? Di ini warnanya, Bu. Warnanya. Jadi kalau misalnya saya ngambil 2 merah, hey Christopher, saya dapat 2 merah nih. Terus kamu ngambil, oh karena Bu Anjar 2 merah, berarti ini aku juga pasti 2 merah nih. Gitu. Iya. Enggak, Bu. Nah, jadinya gimana nih kesimpulannya? Tidak saling bebas, Bu. Tidak saling bebas. Berarti ada pengaruhnya? Saling bebas. Saling bebas ini. Nggak ada pengaruhnya. Christopher mau hasilnya apapun ya nggak ngaruh sama saya. Ya kalau sama-sama merah kita kebetulan aja ya Christopher ya. Itu di tempatnya udah berlainan. Ketika kita di tempat yang sama juga nggak akan ngaruh. Ketika 2 kotak itu saya punyai, yang ambil juga yang kotak 1 yang ambil saya, yang kotak kedua juga yang ambil saya juga itu nggak akan ngaruh dengan hasil dari kejadian yang lain. Jadi yang ini itu adalah kejadian saling bebas. Nah, kalau saling bebas berarti saya boleh pakai rumus ini. Tinggal saya cari peluang kejadian A-nya berapa, peluang kejadiannya B berapa. Oke, sekarang di kotak yang pertama. Christopher Felix. Iya, Bu. Nah, fokusnya di kejadian A, berarti fokusnya di kotak pertama. Di kotak pertama ini, berapakah ruang sampelnya? Banyak anggota ruang sampelnya, Felix? 9. 9? Iya. Iya. Apa bedanya kalau saya ngambilnya cuma 1? 1/9. 1/9. Saya belum ngomongin peluang. Saya ngomongin banyak anggota ruang sampel. Kalau yang seperti ini masih bingung, aduh gimana ya? Yang tadi saya ingat ketika saya tanya sama Aldi boleh nggak ditulisnya tadi 10C1 atau berapa gitu? Sebetulnya saya menulis seperti itu supaya nanti ketika, kalau yang diambil 2 ya udah tinggal 10C2. Kalau yang diambil 3 ya 10C3. Gitu loh maksud saya tadi. Jadi karena ini diambil 2 menjadi 9C2. Kalau diambil 1, 9C1. Diambil 5, ya 9C5. Gitu ya Felix ya? Iya, Bu. Oke. Saya tanya sama Patrick Jefferson. NA-nya berapa, Jefferson? Patrick. Iya, Bu. Iya. Berapakah NA-nya, Patrick? 2 kan, Bu? 2. 2 kejadian saja kah?
Bukannya ini di kaidah pencacahan juga udah. Kalau di kaidah pencacahan ini, berapa banyak cara saya bisa mengambil satu merah dan satu putih? Kan kejadian A terambil satu merah. Di kotak satu ada berapa merah? Ada 5. Diambilnya berapa? 1. Dan 1 putih. Putihnya ada berapa? 4. Diambilnya berapa yang putih? 1. 9C2 tadi 36. Ini 5, C1 5. 4C1 4. Jadinya 20. Masih Patrick? Ini NS-nya saya bukan ini pertanyaan saya untuk Patrick, karena ini udah sama kayak yang tadi ya. Ini jumlah banyaknya bolanya ada 9, diambil 2, jadinya 9C2 atau 36. Pertanyaan saya kalau gitu sama Patrick, berapakah banyak kejadian B? Terambil 2 merah pada kotak kedua. Bentar. 6C2. 6C2. Segini? Betul. Karena Iya, Bu. merahnya ada 6, yang mau diambil 2. 6C2 itu 15. Dari sini saya dapat peluang kejadian A, yaitu 20/36. Dibagi sama 4, itu 5/9. Yang di sini saya dapat peluang B, hasilnya itu adalah 15/36. Hasilnya berarti ini dibagi 3 ya. 5/12. Nah, dari sini, hasil ini dan ini saling bebas, maka peluang A dan B-nya adalah 5/9 dikali 5/12. 25/108. Ada yang mau ditanyakan dari sini? Enggak, Bu. Oke. Ini yang saling bebas. Nah, ini Ibu, ini aku yang like atau Ibu? Iya Bu, nge-lag lagi Bu. putus lagi ya. Iya, Bu. Iya. Oke. Ya boleh putus lagi. Iya. Maaf. Tapi setidaknya nyambungnya udah cepet ya, nggak terlalu lama nunggunya. 2 dadu sisi 6 dilempar secara serentak sekali. Dari sini saya sudah bisa memastikan bahwa ini NS-nya adalah berapa? Peniko? Peniko. Tidur lagi kah? Peniko? Ada Ibu. Oh ya. Berapa ya NS-nya ya Peniko ya? $12, Bu. Tuh kan. Kayak gini masih dihitung 12. Saya teh nggak mau loh. Kamu teh sudah memboroskan listrik buat nyalain laptop. Terus kamu tidak memperhatikan. Veniko memperhatikan saya nggak sih? Ngikutin saya nggak sih kalau saya jelasin, Veniko? Ikutin dari yang tadi. Kenapa yang ini gini aja masih salah, Veniko? Saya sedih loh. Kan nggak tahu, Ibu. Ya kan udah dikasih tahu waktu itu. Kalau ada dadu, pasti 6 sisinya. Yang dilempar berapa? 2. Ya pangkat, bukan dikali. Kejadian A adalah kejadiannya muncul
angka 3 pada dadu pertama. Berapakah NA-nya? Ini yang tadi mau saya bahas di depan tadi. Sama Gigi aja lah saya tanya. Gigi? Apa Ibu? Itu yang banyak kejadian A-nya ada berapa kejadian ya? Kalau dadu pertama itu munculnya 3. Angka 3 atau sama angka 3 sama 1 atau Bu? 1 gitu? Atau sama dengan 3 Bu? Baiklah. Saya balik lagi ke sini ya. Ini saya copyin aja lah, saya bawa ke sana aja biar saya punya tempat untuk nulis. Oh, sama dengan 3 sama 2 Bu. Oh, 2. Baca kalimatnya baik-baik. Kan cuman pada satu dadu Bu. Berarti Di situ yang ditulisnya itu angka ketiga pada dadu pertama. Ya, itu udah dibantu sama Davin. berarti satu atau Bu, angka 1/6. Uang. Berapa? Yang saya tanya banyaknya kejadian loh. Ini ternyata kenapa ngelek. Oh, ini bisa. Nih, lihat nih, Gigi ya, dan teman-teman yang lain. Maksudnya kejadian munculnya angka 3 pada dadu pertama. Oh, yang saya lihat dadu pertama. Dadu pertama itu munculnya 3. Ya, berarti kan kejadiannya yang ini dong. Ini. Berarti Bu. Hah? 6. Iya, ada 6. Dadu pertama yang ditulis di depan nih, yang di depannya 3 yang mana? Ya ini kan. Ya, ada 6. Nih. Ada 6. Ya. Sekarang, kejadian B adalah kejadian munculnya jumlah angka dadu sama dengan 8. Kalau ini berapa, Mas Gigi? 4 Bu, sama dengan 8. 4 itu kejadiannya yang mana aja? Saya bantu lingkarin. 6. Kalau di jumlah tuh, yang keluar dadu pertama sama kedua, yang kalau nanti di jumlah itu hasilnya itu 8. 26. 62 itu ini 35 sama 53. 4. Berarti ada berapa kejadian? 5. Ada 5. Oke. Pertanyaannya, apakah kejadian A dan B itu saling bebas? Kalau kita lihat dari konteksnya, ini bebas nggak ya? Tidak. Kenapa nggak bebas? Lah, yang namanya kita mau menjumlahkan 2 hal, ya pasti kan dipengaruhi oleh, ya 2 ini apa? Kita mau menjumlahkan yang keluar di dadu 1 dan di dadu kedua, ya pasti ini dipengaruhi munculnya angka di dadu pertama. Kalau secara konteks ini sudah jelas ini tidak bebas. Tapi kalau secara yang tadi untuk lebih meyakinkan yang ini tadi, yang bagian ini nih. Nih, yang bagian ini. Pasti ketika nanti saya hitung pakai rumus perkalian itu nggak akan sama. Coba aja. Nih. Peluang A dan B. Oh, sebentar, sebelum ke sini. Ada nggak A dan B-nya, kejadian A dan B, mata dadu pertama itu munculnya 3, dan kalau 2 dadu dijumlahkan itu hasilnya 8. Ada nggak? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada jelas ya, yang saya lingkari 2 kali kan? Iya. Iya, ada 1. Berarti peluang A dan B, kalau saya ngelihat dari seperti yang tadi saya bilang, cukup kamu mencari kejadiannya, irisannya itu apa? Oh, ada nih, 1 per berapa?
Ya 1/36. Ini jawabannya. Tetapi kalau kamu langsung menjawab gini, oh ini kan dan irisan, berarti saya ngitungnya ini sama aja dengan peluang A, habis di bawah aja. Kali peluang B. Gini, peluang A-nya kan udah ada ya saya ya. Udah, Bu. 5/6 kali 36. Nah, ini kan jelas berbeda. Ya kan, ini tidak sama kan? Maka mana yang betul? Ya, yang betul yang ini. Ini yang betul. Jangan kerjain yang ini. Kenapa nggak boleh hanya dikalikan? Karena ini tidak bebas. Bu, boleh nanya? Boleh, silahkan. Bedanya kejadian tidak saling bebas sama kejadian yang gabungan apa, Bu? Kalau tidak saling bebas itu kan, bebas dan saling bebas itu kata hubungnya dan. Kalau gabungan itu atau. Beda di situ doang, Bu? Iya. Oh, iya, Bu. Oke, Bu. Kasih, Bu. Iya, tapi ingat ya, tadi yang saya bilang dan itu untuk bebas dan tidak bebas. Tetapi rumusnya kalau bebas itu dikali, kalau tidak bebas tidak boleh pakai cara dikali. Kamu tinggal cari aja kejadian yang irisannya itu apa, yang dan. Banyaknya irisan kejadiannya itu apa, tinggal nanti dibagi dengan ruang sampelnya. Gitu deh lah. Oke, Bu, makasih. Ya. Kalau tadi saya barusan menjawab pertanyaan Dela, oh ternyata itu yang membedakan. Sekarang ada kejadian bersyarat. Kejadian bersyarat ini juga nanti kata hubungnya dan. Ya, tapi yang membedakan apa? Nah, sekarang kita mulai udah bisa bedain yang lepas nggak lepas, bebas nggak bebas. Sekarang kita bedain yang bebas dengan yang bersyarat. Nah, kalau yang bersyarat itu dua kejadian ini kan saling mempengaruhi. Tapi pengaruhnya gini, dua kejadian ini salah satu kejadian itu terjadi lebih dulu, baru nanti diikuti kejadian berikutnya. Artinya dua kejadian itu tidak terjadi bersama-sama. Maka di sini ditulis begini, peluang terjadinya A dengan syarat kejadian B terlebih dahulu ditulis peluang A, ada garis tegak B. Jadi sekarang tidak ditulis lagi PA aja enggak. Kalau saya nulis peluang A aja, seolah-olah peluang A ini terjadi tanpa ada yang mendahului kejadiannya. Tapi kalau peluang A setelah B terjadi, berarti sebelum A terjadi itu ada kejadian B yang terjadi. Maka di sini juga dikatakan saling bergantung. Itu ya, saling bergantung. Dua kejadian disebut kejadian bersyarat atau kejadian yang saling bergantung apabila terjadi atau tidaknya kejadian A akan mempengaruhi terjadi atau tidaknya kejadian B. Begitu pula sebaliknya. Jadi ini dengan ini tuh sama aja. Hanya yang membedakan mana dulu yang terjadi. Kalau yang kedua ini, kalau ditulis peluang B setelah A, berarti ini A terjadi dulu. Kalau yang ini, B terjadi dulu. Oh, ini udah ditulis. B telah terjadi lebih dulu. Rumusnya apa? Ya, rumusnya seperti ini. Ini mirip aja. Ini sebetulnya sama. Karena ini boleh saya tulis peluang A irisan B. Lihat ini perkalian. Peluangnya B dikali dengan peluangnya A setelah B. Bedanya sekarang di sini
kejadian yang satu terjadi setelah yang lain. Gitu ya. Oke, tinggal berapa menit? 3 menit. Kayaknya saya bahas yang ini aja. Yang ini aja. Ya. Misalkan nih, ini rumus yang dikotakin ini sama ya dengan yang sebelumnya ya. Sama aja. Jadi jangan pikir ini ada 4 rumus. Enggak, cuma ada 1 sebetulnya. Dalam sebuah kotak, jadi dibilang kotaknya kan cuma 1. Terdapat 6 merah dan 4 putih. Jika sebuah bola diambil dalam kotak itu berturut-turut sebanyak 2 kali, ini sebetulnya ada 2 kejadian. Kejadiannya adalah, ilustrasinya begini nih. Ilustrasinya begini ya. Ini kelihatan ya, ini ada kotak, kemudian saya taruh benda. Kejadiannya kan saya ambil 2 benda berturut-turut, berarti tidak sekaligus. Kalau sekaligus kan, ini saya ambil ya udah saya langsung ambil 2. Kalau yang ini, saya ambil 1, ini 1 kejadian, kemudian tidak dikembalikan, kemudian saya ambil lagi 1. Nah, ini menjadi 2 kejadian. Itu ya. Nah, di sini diambil 1. Saya anggap ini sebagai kejadian A. Ngambil 1 dari kotak ini. Ya kan? Nah, berarti di sini peluang kejadian A-nya berapa? Ada yang sudah bisa? Oh, tunggu. Sebelum saya sebut peluang kejadian A, saya lupa ini. Kita menguraikan ini dulu. A itu kedua-duanya bola merah. Berarti pada pengambilan pertama itu terambil merah. Pada pengambilan kedua terambil merah juga. 6C1 bukan 6C1? si NA-nya. NA-nya betul, 6C1. Berarti peluangnya 6/10 gitu ya? Iya, Bu. Iya, betul. Nah, setelah ini terjadi, dilanjutkan, kotaknya masih sama. Kotaknya masih sama, tetapi isinya udah beda. Kok udah beda kenapa? Tanpa pengembalian. Berarti di sini tinggal 5 merah, 4 putih. Berapa peluangnya si B? Yang pengambilan Tahu. 9. Kenapa? 1/2. Ya enggak. 5/9 dong. Iya, iya. Ya, 5/9 ya. Oke. Nah, tapi di sini sebetulnya kurang tepat kalau saya bilang peluang kejadian B. Kenapa? Karena kejadian B ini terjadi setelah A. Jadi harusnya saya nulis peluang kejadian B setelah A terjadi. Nah, yang ditanyakan peluang terambil kedua-dua dengar saya? Dengar, Bu. Jelas, Bu, tadi lagi. Oke, ini waktunya sudah habis. Jaringannya keputus, itu udah bisa lah ya. Tinggal dikaliin aja ya. Bisa dengar saya? Bisa, Bu. Ya, oke. Oke, cukup. Udah 31, saya udah lebih 1 menit. Silahkan kalau mau leave dari meet-nya. Itu tadi yang saya bahas, tinggal dikaliin aja. Ya, karena di saya kok nggak tulisan yang saya tulis tadi udah nggak ke ini. Nanti saya lengkapi, nanti kamu lihat sendiri ya. Oke, boleh leave. Takutnya telat di jam pelajaran berikutnya. Terima kasih, maaf ya ini. Terima kasih, Ibu. Bu. Makasih, Makasih, Bu. Ya, sama-sama.
Sheila ada kabar? Belum